Lalu, mengapa kris itu penting dan perlu sekali untuk diterapkan di lingkungan sekolah kita ini, Bu? Kilo Podcast, dedication for your information. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Pio, welcome back to Kilo Podcast Video edisi ke-18. Nah, sebelum kita mulai ngobrol-ngobrol seru, kita perkenalan dulu ya, biar makin akrab pastinya. Kenalin, nama aku Asila dari kelas 11 PF1. Dan kenalin, aku Pinza dari kelas 11 MPK 2. Oke, kan kita udah kenalan nih. Sekarang kita tanya kabar Sobat Pio. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu ya Sobat Pio. Amin. Nggak terasa ya Sobat Pio, kita udah sampai di edisi ke-18. Nah, di edisi kali ini kita bakal membahas sesuatu yang lagi hits dan bermanfaat banget, terutama buat kehidupan sekolah kita, yaitu kris. Pasti kalian pernah lihat kode QR warna hitam putih yang bisa dipindai untuk bayar kan? Nah, kali ini kita bakal kupas tuntas mulai dari apa itu kris, gimana cara kerjanya, sampai manfaatnya di sekolah kita. Kita juga bakal cerita tentang bagaimana awalnya sekolah kita menerapkan kris, program apa saja yang sudah bekerja, dan tips penggunaannya, sampai rencana pengembangannya ke depan. Jadi, siap-siap ya, karena topik ini bakal bikin kita semua makin paham teknologi dan keuangan digital. Sebelum itu, kita berdua nggak akan membahas tentang kris sendirian aja nih. Kita akan ditemani seseorang yang pastinya akan menjelaskan lebih detail lagi tentang kris nantinya, yaitu Ibu Fitri. Beliau adalah guru pemasaran di sekolah tercinta kita ini loh Sobat Pio. Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Fitri dari jurusan pemasaran ya, atau lebih tepatnya adalah konsentrasi kalian bisnis digital. Nah Bu, saya mau tanya nih, Ibu dapat jelaskan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan kris dan bagaimana cara kerjanya dalam mendukung transaksi digital. Oh ya, kalau bicara mengenai kris di sekolah kita, ini kan sudah beberapa bulan ya ada kris. Nah, kris itu sendiri kan kepanjangan dari Quick Response Code Indonesian Standard. Nah, apa itu? Itu adalah sistem pembayaran digital yang diciptakan oleh Bank Indonesia. Ini sebenarnya Bank Indonesia itu menciptakan dari tahun 2019, cuman baru dimulai lebih disosialisasikan itu tahun 2020. Jadi di SMK kita, kenapa kok tiba-tiba ada kris yang semula itu transaksi tunai? Kenapa itu ada kris? Nah, itu latar belakangnya adalah karena kita atau sekolah kita ya mengikuti kompetisi Digicuan namanya, Digital Culture Activation atau budaya digitalisasi, terutama sistem pembayaran via kris seperti itu. Jadi begitu ya Bu. Lalu, mengapa kris itu penting dan perlu sekali untuk diterapkan di lingkungan sekolah kita ini, Bu? Karena kan di kantin sekarang hari Jumat itu kan pasti kan melakukan pembayaran kris ya, Bu ya. Dan bagaimana keterkaitannya dengan perkembangan bisnis di era digital saat ini? Iya, karena kita bicara kris di sekolah kita, diawali semua karena kompetisi ya, semua bermula dari kompetisi. Jadi saya di sini mewakili pembina koperasi siswa yang ada di sekolah kita, baik yang veteran sama mungkin CD. Mau tidak mau, kita nanti memang warga sekolah harus menggunakan transaksi via kris. Sifatnya memang tidak wajib, meskipun setiap hari Jumat itu ada program yang saya dan tim ciptakan, yaitu One Day No Cash. Apa itu One Day No Cash? 1 hari tanpa uang tunai. Jadi kalau bisa, warga sekolah itu setiap hari Jumat khususnya, nah itu harus via kris, mau beli jajan atau makanan di Kopsis maupun di kantin sekolah. Nah itu kalau bisa wajib menggunakan kris. Tapi kalau nggak bisa bagaimana?
Kalau nggak bisa ya kita nggak bisa paksakan, karena kris itu sebagai alternatif, bukan satu-satunya pilihan pembayaran. Jadi kalau dulu hanya ada tunai, sekarang ada kita bisa bayar pakai kris. Nah, kalau misalkan nggak punya, karena kris itu kan didukung dengan teknologi ya, harus punya rekening bank. Nah, kalau nggak punya rekening bank gimana? Harus ada mobile banking kan? Ya, itu solusinya adalah dari Bank Indonesia ada aplikasi yang bisa digunakan, yaitu namanya e-wallet. Bisa menggunakan Dana, ShopeePay, OVO, dan lain-lain. Nah, jadi anak muda, terutama anak-anak SMK 2, itu nggak ada alasan nggak bisa transaksi menggunakan kris, paling tidak satu kali nyoba, satu kali selama berada di SMK 2, atau kalau keterusan silahkan. Kayak gitu ya. Jadi bagaimana awal mula sekolah itu memutuskan untuk menggunakan transaksi kris ini? Apakah ada pertimbangan peluang usaha di balik penerapannya? Ya, sekali lagi saya mengingatkan, nah kita itu kenapa kok akhirnya di sekolah ada kris, yaitu tadi latar belakangnya adalah ada kompetisi di Cicuan yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia. Apalagi beberapa minggu ke belakang kita sudah dikunjungi oleh Bank Indonesia, karena dari kompetisi itu sekolah kita sudah mengirimkan program kerja, kemudian ada Zoom yang sudah saya kerjakan, laksanakan, kemudian kita dikunjungi sebagai salah satu sekolah yang mengikuti kompetisi di Cicuan tersebut. Nah, ini masih menunggu hasilnya, apakah nanti lolos atau bagaimana. Nah, yang pasti saya sebagai istilahnya di sini mendapatkan tugas dari Ibu Kepala Sekolah untuk mengikuti kompetisi itu bersama 3 tim, 3 orang siswa yang itu kelas 12. Itu sudah berusaha dari yang semula kris itu tidak ada sama sekali di sekolah kita, kemudian ada. Nah, kalian bisa merasakan sendiri. Kalau yang belum pernah, silakan coba. Nah, kemudian, itu kan sudah. Jadi ya nanti di kantin yang ada 5 kantin, termasuk rumah KWU yang dikelola oleh siswa. Nah, itu bisa belajar bagaimana berdagang, terus melayani konsumen, self service, bahkan kalau tiap hari Jumat ya, itu pakai kris. Di Kopsis juga ada 2, veteran sama Mongin, dan kantinnya di sana ada 2 ya, pakai kris, terutama yang hari Jumat. Kalau hari Senin sampai Kamis gimana, Bu? Ya silahkan, itu tidak masuk dalam program kerja yang saya bikin. Tapi kalau mau pakai, it's okay. Saya di sini juga sekarang ini juga lebih banyak pakai kris karena lebih efektif dan efisien. Kayak gitu. Pembayaran lewat kris kan juga lebih gampang juga kan, Bu? Betul. Nggak meribetkan. Kalau pakai uang tunai kan kadang kita ngitungnya bisa salah atau gimana gitu. Saya mau tanya, Bu, apakah sebelum penerapan kris, sekolah mengadakan pelatihan bagi siswa dan guru? Apakah pelatihan tersebut juga mencakup strategi pemanfaatan teknologi untuk usaha bisnis digital kecil-kecilan seperti KWU, koperasi siswa, sama kantin yang ada di sekolah kita ini, Bu? Oke, terima kasih pertanyaannya, bagus sekali. Lah, karena kompetisi ya, namanya sekali lagi kompetisi, saya harus bikin proker. Kalau ditanya apakah ada pelatihan, jelas ada. Nah, pelatihan itu tidak cuma hanya untuk siswa, tapi karena kris itu memang cakupannya untuk seluruh keluarga sekolah. Saya ketika melaksanakan kompetisi, jelas yang pertama saya minta izin Ibu Kepala Sekolah. Kemudian saya meminta izin satu persatu waka yang ada di sekolah kita. Ada waka kesiswaan, makanya kenapa setiap hari Jumat dulu ya, di awal-awal 2 kali Jumat itu ada program yang namanya literasi. Jadi saya bikinkan modul melalui flipbook atau digital di sini ya. Kemudian saya juga bikinkan angket untuk mengetahui bagaimana respon siswa, terutama target saya dan tim itu adalah siswa untuk penggunaan kris. Selain juga guru dan juga karyawan TU di sekolah kita. Kemudian ada juga kuis dalam bentuk digital yang saya mintakan izin kepada Bapak Waka Kurikulum untuk saya share ke grup ketua kelas. Jadi mereka nanti akan men-share kepada teman-temannya di grup tersebut. Jadi
biar mengerjakan, dan hasil itu saya juga sudah ketahui bahwa ternyata responnya cukup bagus, dan juga pengetahuan siswa SMKN 2 juga mulai meningkat tentang apa itu kris, gimana menggunakannya, dompet digital itu apa, dan lain sebagainya. Kemudian saya juga tanya, saya mau minta izin juga pada Waka kesiswaan terkait kegiatan-kegiatan yang nanti saya lakukan, termasuk One Day No Cash. Kemudian saya juga izin Waka itu surplus ya, karena kalau kris itu kan butuh fasilitas wifi. Nah di kantin sama Kopsis kalau bisa ya dua area tersebut kalau bisa cukup lancar, karena kalau enggak nanti kendalanya banyak sekali. Kemudian Waka SDM karena hubungannya nanti dengan Bapak Ibu guru karyawan, yang saya juga posting minta izin kepada Waka SDM untuk mensosialisasikan itu kepada Bapak Ibu guru di grup. Nah seperti itu, jadi programnya menyeluruh. Sampai kenapa di sekolah kita ada kris, ya kurang lebih karena memang semua pihak terlibat. Bahkan pihak Bank Jatim, saya undang sebagai mitra untuk memberikan pelatihan kepada Bapak Ibu kantin, penyewa kantin, kemudian juga pengurus koperasi, karyawan koperasi, supaya mereka tahu nanti arahnya sekolah kita itu bagaimana sih krisnya pelaksanaan di sekolah. Kemudian saya undang juga ketua kelas 10 dan 11, karena kelas 12 itu bukan target saya dan tim, jadi hanya kelas 10, 11 ketua kelasnya yang kita jadikan sebagai duta kris kelas, kayak gitu. Lalu bagaimana siswa dan guru dapat memanfaatkan kris itu tidak hanya untuk kegiatan sekolah, tetapi juga mengembangkan keterampilan bisnis digital? Bagaimana Bapak Ibu guru ya terutama? Iya. Bapak Ibu guru memanfaatkan itu, ya Bapak Ibu guru bisa. Ini karena kris itu tidak cuma terbatas di area kantin sama Kopsis. Jadi ada kegiatan Bapak Ibu guru, terutama ibu-ibu guru dalam kegiatan Dharma Wanita. Nah itu setiap 2 bulan sekali ada kegiatan Dharma Wanita, berkumpul ibu-ibu Dharma Wanita, ada basar. Nah itu saya juga masuk ke dalamnya, saya tawari menggunakan kris, dan alhamdulillah ibu-ibu tersebut setuju, dan kita sudah pernah coba transaksi via kris, atau lebih tepatnya sebenarnya bukan cuma via kris ya, tapi ini sistem pembayaran hybrid atau sistem pembayaran 2 jenis, yaitu bisa tunai sama non tunai pakai kris. Jadi ibu-ibu Dharma Wanita itu terutama jualannya, bayarnya nanti pakai kris atau tunai boleh. Dalam program kerja Ibu sekarang pasti kan ada beberapa tantangannya. Nah, untuk tantangan terbesar yang dihadapi sekolah dalam menjalankan program kris selama beberapa minggu-minggu ini tuh apa sih Bu? Bisa boleh dijelaskan? Kalau untuk tantangan, kira-kira kalau saya tanya balik ke Mbaknya, merasakan nggak kira-kira kesulitannya kalau pakai kris? Saya pernah coba sekali tuh kayak lebih gampang sih Bu kalau pakai kris. Oh, dari sisi Mbaknya lebih gampang. Kalau Mbak Naila? Iya, lebih gampang juga. Nah, itu bagi yang pengguna kris, siswa di sekolah, ada yang mengatakan gampang. Tetapi dari kelas 10 dan kelas 11, totalnya ada kurang lebih 1.200 ya? Ditambah Bapak Ibu guru, karyawan, itu ada sekitar 200-an. Jadi orang sebanyak itu, yang menggunakan kris, ketika saya rekap ya, untuk area Kopsis saja, laporan keuangan via kris dari Kopsis, ternyata dari 1.200 atau 1.400 orang Bapak Ibu guru karyawan dan siswa kelas 10 dan 11 yang menggunakan kris masih jauh dari target. Karena apa? Saya melihat karena mohon maaf, kebiasaan kita tunai. Kebiasaan kita tunai, jadi orang-orang warga sini banyak yang beranggapan bahwa kayak ribet gitu. Masa beli di kantin atau di Kopsis 2.000 saja harus mengurangi mobile bankingnya, rekeningnya, atau yang siswa punya nggak aplikasi itu? Punya mungkin, tapi masa beli es teh saja 3.000 itu harus mengurangi saldo di dompet digital mereka. Jadi kendala saya adalah
bukan untuk membuat proker-proker yang seperti One Day No Cash, Duta Kris kelas, kemudian saya juga bikin program kerja itu apa? Kris Talk. Jadi ketua kelas Jumat itu ketika literasi mereka bicara tentang kris di hadapan teman-temannya, itu bukan. Tetapi apa? Yaitu tadi salah satunya kalau dari sisi siswa adalah latar belakang ekonomi siswa yang masih banyak terkendala, uang sakunya mungkin terbatas. Jadi kalau ngisi dompet digital itu juga alasannya A, B, C, D kayak gitu. Meskipun ini saya juga promosi ya untuk Kopsis. Kopsis itu sudah bisa melayani jasa top up. Jadi nggak perlu keluar, bisa isi top up di Kopsis 10.000 minimal. Dan itu biayanya adminnya 2.000. Kadang-kadang kita juga bikin promo. Jadi free admin untuk 10 pembeli top up pertama. Kayak gitu. Baik. Lalu apa saja upaya sekolah dalam menjaga keamanan transaksi kris agar terhindar dari penipuan? Apa upaya sekolah, terutama saya dan tim ya, karena ini saya masih bertanggung jawab, karena kompetisi yang dari BI itu tidak cuma satu kompetisi, ada kompetisi di Cicuan atau proker, program kerja, kemudian kompetisi terkait transaksi, banyak-banyakan transaksi, sekolah mana kira-kira yang lebih banyak transaksi menggunakan kris, dan itu berlaku sampai nanti Oktober 2025, dan kompetisi bikin konten. Nah, ini saya sudah tempel poster, saya share juga di grup ketua kelas yang jadi duta kris itu. Nah, ini saya berharap juga mereka juga merespon itu dengan baik. Nah, kalau soal keamanan, kalau untuk penjual, terutama kantin gitu ya, saya sudah menemukan beberapa kendala. Ada salah satu kantin yang komplain, nah apa, transaksinya sepertinya masuk, tetapi kenapa di kris merchantnya, di laporan di HP kris merchantnya itu masih merah tandanya. Nah, saya pernah konfirmasi itu ke pihak bank, ternyata itu belum masuk. Nah, itu bisa jadi apa? Bisa jadi karena kendala jaringan. Kendala jaringan. Terus juga yang sebagai penjual harus mewaspadai apa? Yang sebagai penjual itu mewaspadai kalau misalkan terutama ini siswa gitu ya, ada yang usil, ada yang nakal, ketika sudah scan barcode-nya, nah kemudian ternyata itu adalah screenshotan yang transaksi yang kemarin-kemarin, misalkan beli es teh di Bu Yusuf 3.000 kayak gitu ya, scan barcode-nya, krisnya, kantinnya Bu Yusuf. Nah ternyata apa? Itu ditunjukkan kayak gini karena saking ramenya kantinnya Bu Yusuf, mungkin Bu Yusufnya nggak terlalu memperhatikan. Ternyata itu screenshotan yang hari-hari kemarin sama-sama 3.000. Dan sebagai penjual harusnya awas itu tanggalnya bener nggak. Dan kalau itu memang itu bukan screenshotan, kan kelihatan ada yang apa istilahnya bentuk screenshotan dari aplikasi tadi masih gerak kayak gitu. Nah, kalau dari sisi siswa atau bapak ibu guru gimana? Kan banyak sekali penipuan. Nah, kita harus hati-hati ketika scan barcode kris di kantin maupun Kopsis itu resmi nggak? Atau itu barcode-nya punyanya pribadi orang tertentu yang ditempel di situ. Nanti uangnya masuk ke rekeningnya orang tersebut kayak gitu. Kan pernah kejadian seperti itu. Jadi memang dua-duanya penjual maupun pembelinya ya harus waspada sendiri kayak gitu. Iya. Baik, Bu. Nah, menurut Bu Fitri sendiri, akankah ada program baru buat pembayaran digital ini di sekolah, Bu? Kalau bicara program ya, program itu kan dari kompetisi di Cicuan, saya dan tim sudah mengumpulkan 4 program di awal. Kemudian ketika, nah ini ada program insidental, saya namanya seperti itu, atau program tambahan, itu jadi totalnya ada sekitar 11 program yang sudah jalan sampai kemarin presentasi dan kemudian dikunjungi di lapangan oleh Bank Indonesia. Jadi 4 program yang utama itu yang kita awal memang kumpulkan sebagai bagian dari program kerja untuk kompetisi di Cicuan. Itu adalah yang pertama pemilihan duta kris kelas. Jadi ketua kelas ditunjuk jadi duta untuk mewakili kita men-share informasi tentang kris di kelas. Kemudian ada kris talk, ketua kelas bicara tentang kris di kelas.
dibantu wali kelas untuk mendampingi saat literasi. Kemudian ada program One Day Nokes setiap hari Jumat. Nah, sebaiknya ya, saya nggak mengatakan ini wajib, tapi kata sebaiknya itu berarti warga sekolah harusnya aware. Jadi bagi yang belum aware, bagi yang belum sadar dan nggak pernah transaksi pakai kris, silakan mencoba paling nggak kamu selama sekolah dan ada kris 1-2 kali atau berapa kali. Kemudian ada program itu Top Corner. Top Corner itu adalah pusat top up, artinya Kopsis punya lini usaha baru menyediakan jasa untuk mengisi saldo dompet digital. Nah, jadi kemudian karena yang isi detail itu sekitar ada 7. Jadi ada project yang dilakukan oleh ibu-ibu Dharma Wanita ketika ada kegiatan 2 bulan sekali, Basar tadi. Kemudian jangan lupa ketika siswa kemarin kelas 10 itu mereka melaksanakan project IPAS, mereka juga saya masukkan ide saya dan saya menghubungi guru-guru IPAS berkoordinasi meminta izin bagaimana kalau nanti Basar project IPAS itu pembayarannya dari satu kasir atau satu pintu. Bisa tunai dan juga non tunai pakai kris. Kemudian ada program saya dan tim bikin konten. Nah, masuk ke reel IG sekolahan. Jadi itu bagian dari project-project yang memang saya pikirkan, bahkan masuk juga di YouTube sekolahan. Kemudian kalau next ke depan programnya masih ada sekitar 10. Mungkin nanti ada lomba bikin poster tentang kris. Kemudian saya juga mendekati beberapa istilahnya kayak saya pernah mengunjungi Surabaya. Di salah satu masjid di Surabaya itu ternyata untuk infak atau sedekah itu tidak perlu menggunakan uang tunai, cukup bisa scan ke krisnya takmirnya masjid tersebut. Jadi kita sedekah atau infak kalau nggak bawa uang tunai itu bisa scan barcode masjid tersebut. Mungkin di sini nanti saya mendekati guru yang pembina DJM atau siswa DJM, mungkinkah bisa diterapkan di sekolah kita program bahwa sekolah kita itu infak tidak harus tunai. Jadi bisa pakai kris ya, Bu? Betul. Nah, itu diantaranya. Untuk program yang lain ya itu masih next. Ya kita lihat dulu perkembangannya seperti apa karena saya butuh evaluasi juga dengan tim. Apakah sudah jalan dan berapa persen? Nah itu butuh proses step by step. Jadi ini kalau saya, karena saya diserai tanggung jawab untuk ngurusi kompetisi Digicuan Kris dari Bank Indonesia. Nah, jadi saya harus evaluasi step by step. Tidak bisa program itu dilaksanakan langsung jadi satu bulan itu tidak. Kita lihat perkembangannya di sekolah kita bagaimana. Karena sekolah kita nggak bisa dibandingkan dengan sekolah lain yang mungkin dari sisi transaksi sekolah kita memang masih kurang, tapi sisi pengetahuannya sudah lebih bagus ketika saya sudah share modul tentang edukasi keuangan digital kayak gitu. Ya, baik Bu. Wah, nggak kerasa ya, kita udah ada di penghujung acara. Terima kasih juga buat Bu Fitri telah meluangkan waktunya dan memberikan beberapa informasi buat kita lebih paham dan tahu tentang pembayaran kris di sekolah kita ini. Ya, sama-sama. Terima kasih banyak buat Sobat Pio yang sudah menonton dan menyimak podcast ini. Intinya, kris ini bukan hanya mempermudah transaksi, tapi juga membantu kita belajar disiplin, aman, dan efisien dalam mengelola keuangan di lingkungan sekolah, serta bisa menjadi peluang bisnis digital. Semoga obrolan kita kali ini bisa bikin Sobat Pio lebih paham, lebih bijak, dan lebih siap memanfaatkan kris untuk kegiatan positif di sekolah. Ingat, teknologi itu tidak akan bermanfaat kalau kita pakai benar dan bertanggung jawab. Jangan lupa buat like, komen, subscribe, dan aktifkan tombol lonceng supaya nggak ketinggalan edisi berikutnya ya Sobat Pio. Sampai jumpa di Kilo Podcast selanjutnya. Well, goodbye.